Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NA ingin membacakan atau mempresentasikan bab 4, yaitu belajar menjadi negosiator yang handal. Nah, di sini ada bagian A, yaitu kritis mengevaluasi teks negosiasi. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang dilakukan dua pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak lainnya. Yang pertama, memahami teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan bentuk tulisan dan kegiatan negosiasi secara lisan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Yaitu yang pertama, A. Berisi dialog antar pihak yang akan melakukan negosiasi. B. Dilakukan secara lisan, tulisan, atau gabungan keduanya. C. Bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. D. Merupakan bentuk komunikasi aktif. E. Dilakukan secara langsung dengan tatap muka atau dilakukan tidak langsung melalui telepon dan sebagainya. F. Biasanya mengarah pada keuntungan bagi dua belah pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, ada memahami faktor keberhasilan teks negosiasi. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. 4. Alasan yang disertakan dapat mempengaruhi pihak lain. B. Menilai dan membandingkan isi teks. 1. Membandingkan informasi teks deskripsi dan negosiasi. A. Teks deskripsi perusahaan. Teks deskripsi merupakan rangkaian paragraf yang membahas objek atau tempat, sehingga pembaca bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. B. Teks penawaran perusahaan. Surat penawaran dapat menjadi perantara antar dua belah pihak untuk melakukan kerjasama bisnis melalui penawaran barang dan jasa. 2. Memahami struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, kedua pengajuan, ketiga penawaran, keempat persetujuan, dan kelima penutup. Orientasi adalah pembukaan berupa salam perkenalan atau sapaan. Pengajuan adalah maksud dan tujuan bernegosiasi. Penawaran adalah proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain. Persetujuan adalah terjadi kesepakatan. Dan terakhir adalah penutup. Proses berakhirnya sebuah percakapan. C. Menemukan informasi pada sumber pendukung. 1. Kamus. Sebagai bahan rujukan kamus daring atau online, kamus dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. 2. Thesaurus. Thesaurus memuat kata atau sekelompok kata yang bertalian. Thesaurus tematis bahasa Indonesia daring ini merupakan hasil pengaliwahanaan dari berbasis kertas ke berbasis internet. 3. Ensiklopedia. Ensiklopedia adalah suatu daftar subjek yang disertai keterangan-keterangan tentang definisi, latar belakang, dan data biografisnya, disusun secara alfabetus dan sistematis. D. Kaidah kebahasan teks negosiasi. Yang pertama ada menggunakan kalimat langsung, yang kedua ada menggunakan kalimat berita, yang ketiga menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan, yang keempat menggunakan kalimat bersyarat, yang kelima menggunakan konjungsi penyebab berkualitas, yang keenam kesantunan bahasa, yang ketujuh menggunakan kalimat efektif. E. Menulis dan mempresentasikan teks negosiasi. 1. Menulis teks negosiasi berbentuk naratif. Teks negosiasi dapat disajikan dalam bentuk dialog atau narasi. Teks narasi adalah teks yang mencerminkan suatu kejadian atau peristiwa yang disusun secara kronologis urutan waktu. 2. Mempresentasikan teks negosiasi. Gestur atau bahasa tubuh dalam presentasi virtual perlu diperhatikan untuk menampilkan tempat yang efektif dalam presentasi virtual. Cermati beberapa hal seperti penampilan, postur, kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur tangan. Sekian, terima kasih.